Halo Sobat YouTube, balik lagi bareng saya Bang Arya. Minggu lalu kita udah ngebahas ya marketing 1.0 hingga 4.0 dan sedikit pembukaan untuk marketing 5.0. Nah, di materi kali ini saya akan membawakan lebih mendalam lagi masalah marketing 5.0. Namun sebelum kita bahas ke materi, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini biar nanti kalau kami ada video baru, teman-teman tidak ketinggalan. Berbicara masalah marketing 5.0, banyak teman-teman yang masih bingung apa sih itu sebenarnya marketing 5.0. Jadi marketing 5.0 itu adalah marketing yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan customer experience atau biasa orang akan menyebutnya new tech cross customer experience atau customer CX. Nah, pada marketing 5.0 manusia itu akan berkolaborasi dengan teknologi untuk memudahkan pekerjaan, terutama dalam pekerjaan marketing. Berbeda dengan halnya di 4.0 ya, di 4.0 hanya membahas masalah dasar-dasar penggunaan teknologi dalam digital marketing. Namun di 5.0 di sini kita udah berbicara masalah kolaborasi antara manusia dengan teknologi dalam melakukan marketing. Nah, pada perkembangannya marketing 4.0 ke 5.0 itu berjalan sangat cepat sekali. Beda dengan halnya dari 1.0 ke 4.0 yang benar-benar tahapannya terlihat sangat jelas. Nah, di marketing 4.0 ke 5.0 ini sangat cepat sekali. Hal ini didorong oleh beberapa tren, yaitu pertama adalah lahirnya generasi yang mahir dengan digital. Makin banyaknya generasi-generasi yang paham dengan digital ya. Terus habis itu munculnya fisik lifestyle atau fisik fisik digital lifestyle, di mana orang itu sudah tidak perlu lagi melihat secara fisik, tapi bisa melakukan dengan digital ya. Contohnya itu sekarang banyak orang sudah mulai belanja itu dengan toko online, nggak harus ke toko fisik lagi ya. Jadi physical lifestyle itu udah mulai benar-benar benar-benar merajailah untuk penjualan gitu. Terus tren yang ketiga itu yang mendorong lahirnya digital marketing 5.0 adalah masalah dampak positif dan negatif di digitalisasi, di mana dampak positif negatif ini memiliki peluang-peluang untuk marketing masuk di situ. Lalu yang keempat adalah perkembangan teknologi yang semakin matang, di mana teknologi udah semakin canggih, semakin di mana-mana teknologi, semua sekarang berbicara masalah teknologi gitu, udah semakin matang sekali, sudah nggak sekedar hanya teknologi itu nggak hanya sekedar komputer gitu, tapi sekarang ya sudah ada dunianya gitu. Nah, yang terakhir adalah hubungan teknologi dan manusia yang tak akan terpisahkan. Sekarang kita ambil contoh gini, teman-teman pasti akan lebih khawatir ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet. Padahal 20 tahun yang lalu, kita tuh lebih khawatir kalau dompet kita ketinggal dibandingkan HP kita yang ketinggal. Namun sekarang kita lebih khawatir nih kalau HP kita ketinggal dibandingkan dompet. Jadi saat HP kita ketinggal, mesti kita udah kalang kabut. Aduh, gimana nih? Handphone ketinggal. Tapi saat dompet ketinggal, ya kita biasa aja. Ya udahlah, lanjut aja gitu. Kira-kira itulah tren-tren yang mendorong lahirnya marketing 5.0. Pada marketing 5.0, teknologi itu dipaksa untuk meniru manusia dalam menciptakan dan mengkomunikasikan produk ya, sehingga meningkatkan nilai customer journey. Keberhasilan pendekatan tersebut tidak lepas dari kolaborasi antara manusia dan teknologi ya. Selain kolaborasi tersebut, ada beberapa elemen juga nih yang bukan mendorong, tapi mungkin lebih tepatnya mendukung penerapan marketing 5.0 ya. Jadi yang pertama adalah data driven marketing. Data driven marketing itu pengumpulan data dan penganalisisan big data ya, dari sumber internal maupun eksternal. Lalu yang kedua ada agile marketing. Agile marketing adalah penggunaan strategi taktis dalam membuat konsep pemasaran. Terus kita lanjut ke yang ketiga adalah predictive marketing, di mana kegiatan menentukan strategi apa yang digunakan berdasarkan pada ilmu data dan analisis. Berikutnya ada contextual marketing, di mana strategi pemasaran itu menggunakan konteks atau situasi tertentu
untuk menargetkan atau mengirimkan campaign yang relevan kepada konsumen. Dan yang terakhir itu ada augmented marketing, yaitu penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas pemasaran dan menghadapi pelanggan. Contohnya kayak chatbox ya, dan lain-lain lah. Itu jadi uh, elemen-elemen dalam dalam pemaksimalan marketing 5.0. Marketing 5.0 memiliki manfaat yang tidak kalah dari marketing-marketing sebelumnya, bahkan bisa kita lihat malah lebih unggul dibandingkan marketing-marketing sebelumnya. Jadi untuk manfaat yang pertama adalah kembali ke kemanusiaan, di mana dengan adanya kolaborasi antara manusia dengan teknologi itu membuat pendekatan semakin manusiawi, di mana strategi-strategi pemasaran itu akan membuat apa ya, customer lebih merasa dimanusiakan sehingga memiliki ikatan emosional yang kuat. Contohnya nih, dengan adanya kolaborasi dengan manusia dan teknologi, sekarang kita mau ngechat jam 12 malam pun juga akan dibales, dan dibalas itu dengan bahasa yang manusiawi, bukan hanya sekedar dengan chatbot gitu, tapi sudah dengan AI, lebih manusiawi lah ibaratnya dibandingkan hanya sekedar chatbot gitu. Manfaat selanjutnya adalah menciptakan dampak sosial yang positif, di mana marketing 5.0 mendorong perusahaan untuk memiliki peran yang lebih aktif dalam menciptakan dampak sosial positif. Konsumen modern, konsumen zaman sekarang itu lebih peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan. Jadi kalau ada masalah yang berhubungan sosial itu sekarang konsumen peka sekali. Dengan hal-hal seperti itu, maka perusahaan itu mulai menggunakan kampanye-kampanye yang berhubungan dengan inisiatif sosial sehingga memiliki dampak sosial yang sangat positif, baik mulai dari lingkungan, sosial dan lain-lain itu sudah sekarang semua mengarah ke arah positif. Kita ambil contoh juga masalah energi, sekarang sudah ada alternatif yaitu menggunakan listrik dan lain-lain. Jadi sudah mulai ke arah sosial. Nah, manfaat yang ketiga atau yang terakhir, dengan kembali ke kemanusiaan dan memiliki dampak sosial yang positif, akhirnya dapat memenangkan hati dan pikiran konsumen. Jadi tadi kan udah lebih manusiawi, terus lebih kepada dampak sosial yang positif. Akhirnya konsumen jadi jatuh hati nih, dan lebih yakin untuk memilih. Jadi itulah 3 manfaat marketing 5.0. Yang pertama adalah kembali ke kemanusiaan, yang kedua berdampak pada sosial yang positif, yang ketiga jadi memenangkan hati dan pikiran para konsumen. Nah, untuk contoh pemanfaatan marketing 5.0 tadi juga sempat saya singgung, adalah salah satunya adalah pemanfaatan chat AI. Jadi sekarang chat itu bukan hanya sekedar otomatis tapi sudah menggunakan AI sehingga waktu kita berkomunikasi akan serasa berkomunikasi dengan manusia. Mau itu nanti jam 12 malam, jam 1 gitu. Jadi selalu ada AI yang ready untuk membalas. Nah, nanti saat leads itu sudah masuk ke zona medium, baru akan ditangani oleh manusia sungguhan atau para salesman kita gitu. Jadi di situ ada kolaborasi antara manusia dengan AI. Contoh yang kedua adalah pemanfaatan Google Ads. Google Ads kenapa bisa saya masukkan dalam pemanfaatan marketing 5.0? Karena waktu kita menyeting Google Ads itu, Google kan meminta beberapa data customer, kayak minta siapa customer kita yang pernah deal dengan kita, email-emailnya. Nah, dari situ Google akan mempelajari nih, dengan algoritmanya Google ya, akan mempelajari customer itu seperti apa sih. Nah, nanti dari situ Google akan melihat, oh ini orang-orang yang memiliki tren seperti itu sedang searching nih, sedang mulai searching bisnis, sedang searching mencari sesuatu, dan itu cocok dengan bisnis kita, maka iklan kita akan tampilkan dengan analisis tajam dari Google. Jadi di situ akan dimunculkan iklan kita set. Nah, dan muncullah situ kolaborasi antara kita dengan si Google Ads. Kira-kira seperti itulah untuk contoh pemanfaatan marketing 5.0. Ya, jadi kesimpulannya di marketing 5.0, teknologi itu kita jadikan kawan, bukan menjadikan lawan. Kita ajak mereka kolaborasi untuk menghasilkan customer-customer yang lebih yakin lagi dengan kita, dengan customer yang lebih percaya dengan kita dengan memanfaatkan teknologi
tanpa melupakan dampak sosial yang positif. Kira-kira demikian yang untuk pembahasan Marketing 5.0. Jika nanti teman-teman masih bingung dan masih ingin berdiskusi, bisa tulis di kolom komentar agar kita bisa belajar bersama, pintar bersama, dan sukses bersama.